Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan saya Wahyu Aldiansa absen 33. Saya Intan Aisyah Fitri absen 13. Saya Muhammad Taufikul Huda Fikri absen 18. Akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang peranan kerajaan Islam dalam perkembangan Islam di Nusantara. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan kerajaan Islam terhadap perkembangan Islam di Nusantara. Nah, jadi dulu teman-teman bahwa kerajaan Islam ini mampu mengusir atau melengsarkan kerajaan Hindu dan Buddha dan menyebabkan kerajaan Islam ini jaya pada waktu itu. Nah, peranan apa sih kerajaan Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia? Ya, yang pertama itu dari disebabkan yaitu pertama ada raja. Kenapa saya bilang raja? Karena rajanya kan dulu kerajaan Islam itu sudah memeluk agama Islam. Otomatis kebanyakan dari wilayah sekitar pun warga-warga yang ada di kerajaan ini itu akan ikut untuk agama Islam karena mengikuti pemimpinnya. Nah, selanjutnya yang dua faktor dari peranan kerajaan Islam terhadap perkembangan Islam di Nusantara, yaitu yang kedua ada di bidang politik dan ekonomi. Kenapa di bidang politik dan ekonomi? Karena dengan bidang politik dan ekonomi ini menyebabkan para tokoh-tokoh penyebaran Islam ini untuk melakukan strategi dakwah Islam di wilayah Nusantara sehingga banyak orang termotivasi untuk masuk Islam. Nah, dari dakwah Islam tadi, itu dari penyebaran dakwah Islam ini itu membuat para warga-warga di Nusantara itu termotivasi, dan dengan adanya dakwah ini memotivasi dan merasakan para penjajah yang ada di Indonesia. Jadi banyak ketertarikan dari warga di Nusantara untuk mengikuti atau memegang erat agama Islam. Selanjutnya, setelah kan tadi dakwah ini menjadi motivasi untuk melengsarkan para penjajah. Yang keempat yaitu kemudahan transaksi perdagangan. Nah, kemudahan transaksi perdagangan ini maksudnya gimana? Nah, karena adanya Islam nih, kan dulu kan perdagangan itu dari Timur Tengah nih, dari daerah-daerah Timur Tengah yang berdagang di Indonesia. Nah, ini memudahkan transaksi perdagangan karena kenapa? Karena kita dengan Timur Tengah itu memiliki kebudayaan yang hampir sama, sehingga memudahkan dalam bidang untuk kemudahan dalam transaksi perdagangan. Yang terakhir itu ada kerajaan Islam itu mampu menghilangkan sistem upeti dengan sistem yang lebih mudah dan mengangkat. Jadi sistem upeti dihapus dan memudahkan bagi masyarakat untuk masalah perdagangan itu memudahkan, jadi tidak memakai sistem upeti. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya jelaskan lagi tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah kita membahas tentang tata kehidupan. Jadi kehidupan pada masa itu bisa berubah, yang awalnya menganut sistem kasta ini dirubah menjadi sistem yang adil. Yang di dalam sistem kasta itu sangat dipengaruhi oleh keturunan. Jika keturunan kita satria, maka kita harus juga menikah dengan satria. Kalau dalam sistem Islam itu menganut sistem adil, yang di dalamnya itu kita bisa semuanya itu bisa mendapatkan kesempatan untuk beribadah, untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala tanpa harus memandang keturunan ataupun memandang harta yang kita miliki. Yang kedua, dampak dari adanya kerajaan Islam adalah dari tata pergaulan. Di dalam Islam itu kita sudah banyak mengenal tentang akhlakul karimah yang di dalamnya mengandung tentang ajaran kesopanan. Kesopanan sama dengan akhlak.
dan akhlak itu sangat dijunjung dalam Islam. Makanya orang-orang semua itu berlomba-lomba untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan terjadilah tata pergaulan yang baik ketika ada kerajaan Islam di Nusantara. Selanjutnya yang ketiga adalah dari sistem pendidikan. Pendidikan Islam dan pendidikan apapun pada masa itu sangat berkembang besar. Karena apa? Karena pada masa itu pendidikan itu bisa disentralkan atau bisa dijadikan satu, atau ada perkumpulan yang membahas tentang ilmu, yang membahas tentang pendidikan. Dan perkumpulan tersebut dikumpulkan dalam tempat yang bernama Masjid, Surau, dan Pondok Pesantren. Nah, di sini bisa maju karena pendidikan bisa maju karena adanya masjid, surau, dan pondok pesantren. Ketiganya ini sebenarnya bukan tempat untuk mengaji atau tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan, tapi tempat untuk beribadah. Tapi karena ibadah itu bisa menjadi tempat perkumpulan, maka di dalam peribadatan tersebut disisipkanlah tentang pendidikan Islam. Jadi masjid, surau, dan pondok pesantren ini bisa menjadi tempat dakwah yang baik bagi Islam yang ada di Indonesia. Dan itu tidak terlepas dari adanya kerajaan Islam di Indonesia. Itu saja, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pada zaman dahulu menyelenggarakan pendidikan agama Islam memiliki dua tujuan. Jadi, tujuan dari para kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia menyebarkan pendidikan agama Islam yaitu untuk mengajak manusia berbuat baik. Karena apa? Karena pendidikan agama Islam itu adalah suatu pendidikan yang selalu mengajarkan kita untuk mendorong manusia berbuat kebaikan dan selalu meninggalkan keburukan. Jadi, dengan melakukan nilai-nilai dari agama Islam itu akan mengajak manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tujuan yang kedua yaitu menjaga tradisi. Jadi maksudnya adalah segala sesuatu yang dianggap perlu dan dianggap penting untuk masyarakat dan keluarga harus diturunkan kepada anak cucu kita secara turun-menurun menjadi suatu regenerasi. Kemudian yang kedua yaitu ada kerajaan Islam di Indonesia melakukan penyebaran agama Islam melalui 3 metode, yaitu memberikan nasihat secara langsung. Jadi metode yang pertama ini adalah metode yang paling lazim dilakukan oleh para utusan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi para utusan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia memberikan nasihat secara langsung kepada masyarakat tentang nilai-nilai agama Islam. Jadi metode yang kedua yaitu menunjukkan teladan yang baik. Maksudnya apa? Metode ini adalah metode yang menonjolkan karisma personal. Jadi ketika kita berpenampilan yang agung dan mengesankan dengan menonjolkan tingkah laku yang baik dan terpuji akan menarik perhatian dan daya tarik dari para murid. Nah, pada metode yang ketiga yaitu melalui seni dan budaya adalah suatu metode yang paling efektif dilakukan pada masa lalu atau pada zaman dahulu. Kenapa? Karena melalui seni dan budaya ini masyarakat jauh lebih mudah mengerti tentang nilai-nilai agama Islam karena pada agama Islam itu tidak ada unsur kekerasan. Hal ini juga terlihat jelas pada Wali Songo pada zaman dahulu di Pulau Jawa yang selalu mendirikan suatu tradisi yang memiliki unsur-unsur agama Islam, yang contohnya adalah tradisi Grebeg Maulud ataupun tradisi Sekaten. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.